Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adikku, pemirsa TV9, rahimana wa rahimakumullah. Semoga semuanya disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mencoba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak bertebaran, pertanyaan yang bisa disebut sebagai keluhan pula. Ada banyak orang bertanya begini, mengapa nasib saya kok tidak enak-enak katanya? Apa yang salah dengan saya? Katanya kalau rajin ibadah kemudian hidupnya enak, kenapa kok saya tidak enak? Pertanyaan begini kan seringkali kadangkala sulit untuk dijawab dengan jawaban singkat. Hari ini kita menjawab sedikit agak mendalam tentang alasan mengapa kok masih tidak enak. Ada kemudian yang bertanya, mengapa si A itu yang perbuatannya tidak baik, kenapa kok hidupnya enak? Mobilnya tambah banyak, rumahnya tambah banyak, anaknya tambah banyak, istrinya tambah masa tambah banyak juga? Istrinya itu ya tambah ini, kayaknya tambah baik gitu kan? Pertanyaannya why? Mengapa? Mengapa kok berbanding terbalik? Padahal dia itu orangnya nggak baik, cuman punya uang banyak aja katanya. Ada banyak jawaban yang dikemukakan oleh para alim ulama. Nah, hari ini saya mau mencoba untuk menjawab dengan merujuk kepada kitab Hikam yang ditulis oleh Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Beliau punya kitab Hikam yang menurut saya ini menarik jawabannya. Kata beliau begini, manusia itu dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, ada dua macam, ada 4 macam. Macam pertama katanya ada orang yang dia itu orang yang hidupnya dia itu beribadah, hidupnya dia itu istiqomah, tapi dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang tidak berhenti-henti. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyebut ini adalah hayatul anbiya wal mursalin. Ini adalah kehidupannya para nabi dan para rasul. Jadi kehidupan para nabi dan para rasul itu adalah kehidupan orang-orang yang walaupun taat kepada Allah, tapi adalah kehidupannya para nabi dan para rasul. Jadi kehidupan para nabi dan para rasul itu adalah kehidupan orang-orang yang walaupun taat kepada Allah, tapi ujian itu akan tetap jalan. Jadi jangan kita menghina para kiai yang tetap miskin. Jangan menghina kepada tokoh agama yang tidak kaya-kaya, bahkan tidak punya pangkat apapun kecuali mengajar. Bisa jadi mereka sedang menjalani tariqatul anbiya wal mursalin, hayatul anbiya wal mursalin. Bukankah para ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya? Sementara dalam banyak kitab disebutkan para nabi dan para rasul itu ishtaraku fi nuqtah wahidah. Mereka itu ada satu kesamaan, satu titik kesamaan. Apa satu titik kesamaannya? Dia sebut al-faraj ba'da syiddah. Apa al-faraj ba'da syiddah? Yakni bahagia setelah derita. Tapi pasti dia itu memiliki derita dalam kehidupannya. Dia memiliki penderitaan dalam hidupnya. Nah ini dijalanin saja. Jangan kaget, nanti kita akan bahas ini, hayatul anbiya wal mursalin ini. Yang kedua adalah ada orang yang dia itu baik, hidupnya baik, ibadahnya bagus, istiqomah dalam beribadah, dan dia juga ternyata ekonominya mampat, bagus juga ekonominya. Dia itu tidak pernah dapat musibah-musibah besar. Kok ada seperti ini? Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan ini adalah hayatu ashabil yamin. Ini adalah kehidupannya ashabul yamin, kelompok-kelompok kanan. Ada orang yang seperti itu dalam hidupnya. Dia masuk dalam kelompok kanan. Hebat kan? Nah kayaknya kita minta yang ini nih. Nggak akan minta yang pertama, walaupun yang pertama lebih tinggi, itu hayatul anbiya wal mursalin.
dunia. Dan memang ibadahnya juga enak, itu ashabul yamin. Ini bagus sekali ini. Nah, yang ketiga, ada orang yang dia itu ibadahnya tidak ada, agamanya hancur, keberagamannya rusak, tetapi dia itu ternyata hidupnya kok enak. Dia itu jaya, padahal hancur keagamaannya itu, agamanya hancur. Nah, ini menarik nih. Kata beliau itu, ini adalah kelompok-kelompok yang mustadriji, istidraj, kelompok yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kekayaan maksudnya. Dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagi ulama-ulama yang lain, ini disebut juga sebagai azab. Jadi kalau orang itu dinikmatkan dalam kehidupan ini, jangan merasa dia itu sedang dimanja oleh Tuhan, belum tentu. Bisa jadi pemanjaan itu melalaikan dia kepada Allah. Bagi ulama-ulama yang hatinya itu adalah hati yang dekat, yang bersih, ketika dia sibuk dengan dunia, dia enjoy dengan dunia, melupakan Tuhannya, ketika itu dia sudah gagal untuk menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang yang sukses. Itu adalah azab. Itu adalah azab. Nah, ini menarik nih. Hadirin yang saya muliakan. Kita asik nih kalau kita bahas ini. Sekali lagi, jangan kita kemudian bangga kalau kita kemudian dalam hidup ini dimanja terus. Kalau kita lupa sama Allah, maka kita itu akan gagal. Kalau kita lupa kepada Allah, oleh karena itu maka ingat kepada Allah, zikrullah itu menjadi suatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Ini catatan yang ketiga. Kita nanti bahas. Yang keempat, kata Habib Abdullah Ba'alawi al-Haddad, beliau mengatakan bahwa ada kelompok yang sudah agamanya tidak bagus, tidak pernah taat, tidak pernah istiqomah, bahkan memusuhi agama Allah. Menariknya, hidupnya menderita juga. Di dunia itu menderita terus. Nah, kata Habib Abdullah Alawi al-Haddad, nah kelompok yang begini ini adalah kelompok orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk kelompok ini nih. Termasuk kelompok yang ketiga tadi itu. Janganlah. Kita itu masuknya itu bisa harus berupaya. Kelompok pertama atau kelompok yang kedua. Kuncinya adalah kebaikan agama dan keberagamaan kita. Bahwa dalam hidup ini ada ujian memang sudah digariskan oleh Allah. Allah yang menyatakan itu kan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu biasa. Orang dapat musibah itu biasa. Ada penelitian bagus itu. Penelitiannya itu tertulis dalam sebuah buku. Judulnya Road Less Travel. Jalan yang jarang dilalui oleh banyak orang katanya. Apa itu? Dia katakan bahwa sesungguhnya orang itu harus sadar bahwa dalam hidup ini pasti ada ujian. Tidak ada yang tidak dapat ujian dalam hidup ini. Panjenengan semua yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau ada di kantor, atau dimanapun berada, ini pasti punya ujian. Hidup ini memang tempat ujian. Ad-dunya, kata kajian kita sebelumnya, darul ibtila. Nah, dunia ini memang tempatnya ujian-ujiannya. Sudah kita nikmati aja ujian-ujian hidup ini. Nah, apakah harus mengeluh? Keluhan tidak pernah diciptakan untuk membahagiakan. Bahkan keluhan itu kadang-kala memperkeruh suasana. Yang menarik ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik syukur itu kemudian ada nikmat lain yang Allah berikan. Jalanin saja penderitaan hidup ini, jalanin saja. Saya ketemu dengan banyak orang yang menderita tapi justru sukses karena dia menderita. Kadang-kala penderitaan itu adalah alarm. Kadang-kala penderitaan itu adalah cubitan dari Allah. Kadang-kala penderitaan itu adalah surat kecil dari Allah kepada kita. Surat kecil untuk kita kembali, la'allahum yatadarra'un, supaya kita tadarru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menarik toh? Kalau kita dapat surat peringatan dari orang yang kita cintai, kita akan senang. Lantas mengapa kita nggak senang kalau kita itu dikasih surat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Karena Allah sayang kepada kita semuanya. Nah, ini menjadi catatan kita dalam kehidupan ini.
Saya punya banyak kisah itu. Orang yang dia itu sukses setelah menderita. Dan saya punya kisah orang yang gagal karena dimanja. Saya punya orang tetangga dulu itu, orang tuanya kaya luar biasa itu, kaya luar biasa. Anaknya kemudian tidak pernah boleh ada derita datang ke anaknya. Ya, orang tuanya terlalu sayang pada anaknya. Terlalu, saya kasih terlalu dalam tanda kutip. Anak ini pokoknya tidak boleh kerja, tinggal duduk saja, makan tinggal makan saja, tidak perlu usaha. Tahu nggak apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal dunia? Anak ini gagal untuk menjadi orang yang struggle, yang punya perjuangan, yang siap survive, yang siap untuk tetap hidup di tengah kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Anak ini saat ini gagal, dan anak ini saat ini kasihan. Itu kemudian terhina. Gagal dia untuk menjadi orang sukses, padahal modal uang sudah ada. Oleh karena itu kepada orang tua, kalau orang tua mau belajar parentingnya, ada namanya Islamic parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang baik menurut Islam. Saya biasanya ngasih training ini, dan semua santri di Alif Lam Mim, orang tuanya kita ajari ini parenting ini, Islamic parenting. Kita ajari bagaimana kemudian orang tua tidak boleh terlalu memanjakan anak. Anak yang dibesarkan dengan manja, itu kemudian dia akan gagal untuk tampil menjadi orang yang tegar. Biarlah dia dapat ujian, dihina oleh temannya, kita jangan orang tuanya yang ngelawan. Kebanyakan sekarang kan orang tuanya ngelawan toh. Kalau anaknya dijewel oleh gurunya, ayah jewel, gurunya didatangi, dilaporkan polisi kok. Kalau tengkar sama anak, sama temennya, kemudian orang tuanya yang kelahi sama temennya itu kan orang tua nggak tahu diri namanya itu. Biarin aja, biar anak dia tuh merasa ini adalah hakikat kehidupan. Ini adalah hakikat kehidupan yang harus dijalani. Anak tuh harus tahu itu. Jangan ditampilkan di depan anak semuanya serba mudah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka yang perlu ditanamkan kepada anak kita sedari awal keyakinan. Ini nak hidup seperti ini. Allah yang mengatakan seperti ini. Rasulullah yang mengatakan seperti ini. Ulama mengalami seperti ini nak. Kamu harus tegar menjalani ini semua. Tanamkan kepada anak kita. Baru kita itu akan menjadi orang tua yang nanti menuai bahagia, menggapai bahagia, melihat anak kita siap bertarung. Coba panjenengan lihat. Begitu banyak anaknya orang-orang desa, anaknya orang-orang melarat yang saat ini menjadi tokoh. Coba jenengan lihat, begitu banyak itu anaknya orang-orang kaya yang kemudian dia gagal, dia larut kepada narkoba, dia kena yang namanya narkoba, dia masuk kepada perangkat-perangkat yang macam-macam itu. Why? Mengapa? Karena dia tidak siap untuk menjalani hidup. Agama tidak ditanamkan. Kalau kita membahas tadi yang dikatakan oleh Habib Abdullah Banglawi Al-Haddad, kuncinya adalah agama, religion. Tanamkan itu iman, itu kunci. Ketika sudah iman masuk, selesai urusan. Ketika iman sudah masuk, selesai urusan. Ini yang kemudian mengapa pendidikan agama itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat pokok ditanamkan oleh orang-orang lama. Saya itu tertarik Pak ketika saya, ibu-ibu dan hadirin sekalian, membaca kisah bagaimana Harun al-Rasyid itu berguru, seorang presiden, khalifah. Saya juga kemudian terenyuh ketika beberapa khalifah anaknya itu kemudian senantiasa dididik, dipasrahkan kepada ulama untuk dididik apa? Dididik agama. Itu zaman dulu. Kalau sekarang merasa bapak sudah menjadi tokoh, merasa uang sudah ada di tangan, maka kemudian kita merasa nggak butuh lagi. Ilmu pendidikan nggak penting. Yang penting adalah katanya kan, yang penting adalah uang. Akhirnya banyak gagal sekolah, gagal mengaji, gagal pendidikan. Saya tulis kemarin tentang rasa hormat dan haru saya kepada mahasiswa saya, Pak. Ada mahasiswa saya yang luar biasa, saya kagum ini. Mahasiswa tertua. Ini mahasiswa S3 tertua, usianya sekarang 74 tahun. Sedang menulis disertasi, yang membimbing saya. Datang ke sini kemarin tuh pakai tongkat itu. Ketika saya tanya kepada beliau itu,
bagaimana jenengan kok masih sekolah, kok masih ini kuliah? Wah, ceritanya panjang itu. Dan ini ternyata berkah dari orang tua yang sadar bahwa agama itu menjadi penting bagi anak-anaknya. Walaupun beliau pejabat dan mantan pejabat beliau tetap itu mengaji, belajar. Dan beliau mengatakan, saya ingin mati dalam mencari ilmu. Dan saya ini bisa terkawal kehidupan seperti ini karena saya tidak pernah lepas dari ilmu pengetahuan agama ini. Nah, ini menarik nih. Usia 74 tahun. Ini saya sudah punya kisah tandingan dulu ketika saya sekolah di McGill University di Montreal, Kanada. Saya punya teman satu kelas yang juga tua, nenek-nenek itu. Baru sekolah itu dengan saya. Itu nenek-nenek itu, nenek-nenek. Ketika ditanya, mengapa Anda itu kemudian masih kuliah padahal usianya udah tua? Nenek itu bilang, ini untuk membuktikan bahwa saya belum pikun, katanya. Coba menarik, katanya membuktikan bahwa saya belum pikun. Artinya, yang muda-muda yang tidak kuliah berarti pikun sebelum tua. Nah, ini sindiran ini. Menarik ini kata-katanya nenek ini. Nah, hadirin, Bapak, Ibu, pemirsa di rumah yang berbahagia. Oleh karena itu, ayo kita semangat. Anak-anak kita ini, agama ditanamkan. Agama ditanamkan. Jangan pernah jauhkan anak dengan agama. Pandemi ini jangan jadikan alasan anak untuk tidak mengaji. Pandemi ini jangan jadi alasan anak kemudian jauh dari para kiai, para tokoh, para ulama. Jangan. Dan hati-hati kalau kita itu kemudian ngajinya lewat YouTube. Pilih kiai yang betul, kiai yang santun, kiai yang menyejukkan, kiai yang dia itu Islamnya adalah Islam ala manhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wasatiyah, yang demokratis, yang dia itu toleran, yang tidak kemudian gampang-gampang menentang dan kemudian mengancam orang lain. Kita harus mendapatkan Islam yang damai seperti itu. Baik. Oleh karena itu, kemudian ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan kelompok kedua dan kelompok ketiga? Kelompok ketiga dan kelompok keempat. Kalau kita ketemu dengan kelompok pertama dan kedua, ikutin mereka. Ikuti gaya hidup mereka. Deketi mereka. Itu adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang baik. Deketi. Karena kita akan mendapatkan barokah dan manfaat. Ada kaidah dalam tajwid yang luar biasa itu. Ada tajwid dulu hidayah itu sibyannya. Atib summa silur rahman tapus dibdani am da'su azan min zur syarifan lil karom. Kalau Anda ingin tafus, kalau Anda ingin bahagia katanya, Anda harus memperbaiki diri Anda. Summa silur rahman, kemudian Anda itu coba silaturahim. Anda jangan pernah putus hubungan dengan orang-orang baik, dengan kerabat keluarga. Kemudian apa? Da'su adhanin, buang itu buruk sangka. Zur syarifan bil karam, diminta kita kemudian untuk selalu datang kepada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada orang yang tipe pertama dan tipe kedua. Orang yang agamanya bagus, itu akan menjadi sahabat-sahabat yang akan menjadikan kita lebih bergairah dalam hidup. Berteman itu cari teman yang positif, jangan dengan teman yang negatif. Teman negatif itu bagaikan virus yang akan merusak kebahagiaan kita. Hati-hati dengan kebahagiaan bisa tercuri. Kapan-kapan kita bicara tentang pencuri kebahagiaan hidup. Ada pencurinya itu. Pencuri kebahagiaan hidup. Nah, kita lanjut saat ini temani mereka. Oke? Dan yang kedua, kalau kita itu ketemu dengan tipe yang ketiga dan keempat, orang yang dia itu kemudian jaya, padahal dia itu agamanya nggak bagus, jangan dekat dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Caranya gimana? Jangan mudah kagum kepada orang yang kaya sebelum Anda tahu dari mana kekayaannya dan untuk apa kekayaannya itu digunakan. Jangan pernah silau dan kagum kepada orang yang punya jabatan tinggi sebelum Anda tahu bagaimana dia menggapai jabatan tinggi itu dan untuk apa, bagaimana dia ketika menjadi pejabat tinggi itu. Apakah untuk kemaslahatan? Jangan mudah-mudah kita itu takjub dan tertipu dengan seperti itu, akan merusak hati kita.
Oleh karena itu ada orang mengatakan itu suhbatul fuqara, itu berteman dengan orang-orang fakir itu lebih membahagiakan ketimbang berteman dengan orang-orang kaya. Karena kalau berteman dengan orang kaya itu biasanya kita juga kepengen kaya, hanya kita menderita, tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Ya kan? Kalau kita ketemu dengan orang miskin, kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, saya masih lumayan. Kemudian tergerak hati untuk kemudian membantu orang itu, hati menjadi lembut. Kawan-kawan juga kita nanti bicara bagaimana melembutkan hati. Bagaimana caranya kita mengasah spiritual quotient, kecerdasan spiritual kita supaya kita naik. Salah satunya adalah kita datang ke rumah sakit kan? Kita datang kepada orang-orang yang menderita kan? Kita datang ke tempat-tempat kumuh kan? Kenapa? Supaya kita sadar bahwa anugerah Allah itu sudah luar biasa kepada kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah kaya, kita mengatakan, ya Allah, mengapa kok saya cuma dapat segini? Mengapa? Kita protes semuanya. Akhirnya kita gagal untuk menjadi orang bahagia. Nah, kalau yang keempat, sudah agamanya nggak bagus, memusuhi ulama, memusuhi pesantren, memusuhi masjid, memusuhi madrasah, dan dia juga hidupnya kacau balau, miskin pula. Ini namanya, melarat kodrat namanya ini. Ya orang macam kayak gini buat apa menjadi teman kita? Doakan saja, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka nantinya bisa berubah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Mendoakan orang lain selalu punya hikmah pada kita. Jangan pernah mendoakan jelek orang lain. Doakan kebaikan-kebaikan. Sangat mungkin orang yang punya masa lalu jelek memiliki masa depan yang bagus sekali. Sangat mungkin orang yang masa lalunya itu bagus punya masa depan yang tidak begitu bagus. Makanya doa kebaikan harus kita tebarkan di muka bumi ini. Doa kebaikan, doa kebaikan, doa kebaikan. Dan itu akan membangun peradaban yang lebih rukun, lebih harmonis, lebih toleran, dan lebih menyenangkan bagi kita. Demikian kajian hari ini. Senang sekali berjumpa. Semoga kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.